Halo, selamat pagi sahabat bediler dimanapun Anda berada. Semoga sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Pagi ini saya mau membahas tentang ini ya, jarak pukul antara hammer dengan pentil ya, pentil palep. Oke. Memang pada dasarnya kita memakai senapan PCP bentuk standar seperti ini ya umumnya ya. Hammer, pentil, hammernya rata seperti ini, kemudian ada pentil ya. Kemudian yang umum kita lakukan adalah mengatur per hammer dan mengatur per palep sehingga angin yang keluar bisa disesuaikan. Oke. Tapi di sini ada sesuatu yang ibaratnya agak mengganggu ya bagi sebagian orang, yaitu adalah recoil. Oke. Recoil itu disebabkan dari si hammer ini setelah memukul pentil palep, kemudian dia terjadi pergerakan yang bolak-balik gitu. Jadi hammer ini setelah memukul set sini, kemudian didorong oleh palep. Setelah hammer mukul ke sini, palep terbuka, angin keluar, kemudian palep ini mengembalikan pentil dan memantulkan si hammer ini tadi. Jadi terjadi gerakan bolak-balik. Nah, seperti itu. Itu yang disebut dengan recoil. Ya, oke teman-teman. Nah, itu apabila terjadi terlalu besar akan mengakibatkan gerakan kita membuat akurasi menjadi berkurang. Memang tidak semua seperti itu, tapi ada baiknya kita membuat sesuatu yang lebih minim gitu loh. Nah, di sini saya sudah buatkan bentuk. Nah, hammer yang kita modif. Tujuannya apa? Nah, tujuannya untuk meminimalisir recoil. Seperti itu. Ini kita sebut saja dengan adjuster hammer ya. Jadi bisa di setel. Kita buat seperti ini. Nah, kita buat drat di sini bisa kita majukan, bisa mundurkan. Jadi kita sesuaikan. Nah, kemudian pentil seperti biasa saja standar. Lalu keuntungannya apa? Apabila ini jarak pukulnya sedikit, otomatis per ini posisinya masih menekan ya, masih menekan, tetapi tidak mengalahkan dorongan dari per palep. Jadi pada saat hammer ini memukul dengan jarak yang dekat, mungkin sekitar 1 cm lebih dikit ya kan. Jadi begitu dia mukul tes sini, ini mendorong, tapi posisi ini masih menekan. Set. Jadi terjadi minim getaran seperti itu ya teman-teman. Jadi posisi ini per hammer ini masih menekan hammer ke pentil. Jadi waktu hammer ini mau balik, dia tidak sanggup. Kemudian dia tetap menekan, tapi masih ada toleransi supaya pentil ini masih bisa kuat untuk tidak membuka. Seperti itu ya teman-teman. Cara menyetelnya mudah. Posisikan seperti ini, kemudian palep kita buka tabungnya, kita keluarkan, kita tekan per palep ini sampai pentil ini bisa menutup dengan sempurna ya, sampai teflon pentil ini menutup dengan sempurna. Nah, kemudian toleransinya seperti itu. Jadi posisi hammer ini menekan, tapi pentil ini bisa menutup sempurna. Nah, pada saat ditarik trigger, pada saat cancel pada saat hammer ini dimundurkan, nah dilepaskan, dia tetap tertekan tapi tidak bisa membuka. Seperti itu ya. Pada saat hentakan saja baru dia bisa membuka. Nah, seperti itu. Jadi hanya diposisikan
per palep ini bisa membuka, bisa menutup dengan sempurna, tapi dalam keadaan per hammer ini menekan sedikit, seperti itu ya teman-teman. Nah, kita hanya memanfaatkan daya dorong yang dengan jarak 1 cm lebih dikit itu. Kenapa harus seperti itu? Nah, seperti yang saya bilang di awal tadi, rata-rata kalau dia tidak diberi adjuster hammer, itu akan jauh jarak pukulnya. Nah, itulah yang menyebabkan dia hammer ini bolak-balik, terjadi gerakan bolak-balik seperti itu ya. Karena pada saat hammer dilepaskan, itu per hammer itu sudah full, kehabisan tenaga, seperti itu ya. Maka dari situ dia tidak mampu untuk menahan hammer ini supaya tidak kembali gitu. Jadi hammer ini akan terjadi bolak-balik. Nah, seperti itu. Setelah kita buatkan adjuster hammer, dia akan tetap menekan, tidak mengakibatkan hammer ini balik dengan cara bolak-balik seperti itu ya, karena sudah ditekan oleh per palep, ditekan oleh pentil, kemudian dengan jarak yang toleransinya hanya sedikit, sekitar 1 cm lebih sedikit. Nah, itu dia tidak akan terjadi gerakan bolak-balik. Kalaupun terjadi, dia akan minim sekali ya kan. Dia akan tidak terlalu terasa. Mungkin bagi sebagian orang sensitif masih terasa, tapi itu sudah cukup untuk meminimalisir getaran ya, seperti itu ya. Oke teman-teman.